Kebakaran hebat terjadi di kawasan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Jumat dini hari. Padatnya kawasan permukiman menyebabkan api menjalar dengan cepat. Satu orang atas nama Ever Masela meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi. Ratusan lapak kos-kosan hingga bangunan rumah warga juga terbakar. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Warga sempat memadamkan kobaran api dengan alat seadanya sebelum 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Segera kita polis lain, kemudian nanti kita buat penjagaan di lokasi. Kita tidak ada lagi masa masyarakat dan beraktivitas keluar masuk dari lokasi kebakaran. Satu orang korban tewas, Pak ya? Satu orang. Kini di lokasi setempat tinggal puing-puing kebakaran dan sudah dipasang garis polisi untuk mengamankan lokasi tersebut. Berdasarkan penyelidikan di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan tim kedokteran forensik, psikologi forensik, serta tim sosiologi agama, disimpulkan bahwa kematian satu keluarga di Kalideres tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Kematian yang terjadi pada 4 jenazah tersebut dinilai merupakan kematian wajar. Setelah 1 bulan penyelidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan konferensi pers penyebab kematian satu keluarga di Kalideres yang dinilai secara misterius terjadi. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan kematian 4 jenazah tersebut dinilai wajar. Hal wajar tersebut disimpulkan dari masing-masing jenazah yang ternyata memiliki penyakit tertentu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kedokteran forensik. Selain itu, kondisi satu keluarga tersebut yang tertutup dan tidak berrelasi dengan keluarga lain selama hampir 20 tahun terakhir membuat satu keluarga ini tidak dimakamkan dan bahkan tidak melakukan pengobatan apapun secara medis sebelumnya, melainkan melakukan ritual keagamaan dari beberapa agama di dalam rumah yang dimungkinkan untuk penyembuhan penyakit mereka. Apabila ini tindak pidana, kami bisa menemukan potensial suspek, kira-kira siapa tersangka ini, ataupun close contact ya. Di sini kami telusuri, ternyata yang kami dapatkan pada waktu-waktu tertentu di saat bulan Maret sampai waktu kematian itu ada beberapa nomor yang justru menepis bahwa ini terjadi tindak pidana tertentu, apakah itu pencurian kekerasan ataupun pencurian biasa. Nah, salah satunya yaitu pada saat almarhum Budianto ini berniat untuk menggadaikan rumahnya. Jadi pada saat itu pada bulan Mei tanggal 13 diketahui Nyonya Reni sudah menjadi mayat. Sehingga berdasarkan hasil penyelidikan berbagai tim ahli, disimpulkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa tidak adanya peristiwa pidana dalam kasus kematian satu keluarga ini dan kematian keempatnya terbilang wajar melihat kepribadian dan gaya hidup satu keluarga tersebut yang terbilang tertutup. Perdebatan menyangkut pengesahan KUHP masih panas di ruang-ruang publik termasuk lini masa. Perhatian publik tajam menyoal pasal kohabitasi dan juga perzinaan yang dinilai mencampuri ranah privat atau urusan pribadi. Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Pro kontra menyoal disahkannya KUHP masih nyaring di ruang-ruang publik termasuk lini masa. Kritik terhadap sejumlah pasal yang dinilai publik tidak pro-demokrasi dan membatasi ranah privat mendapat sorotan paling tajam. Ramainya kritik publik atas pasal kohabitasi dan perzinaan dalam KUHP pun mendapat penjelasan dari DPR RI. Iya, sebenarnya kan tidak berpengaruh. Oleh karena itu kita harus lakukan sosialisasi supaya berita-berita yang beredar tersebut bisa dinetralisir. Karena undang-undang ini
sebenarnya itu yang pertama tadi delik aduan, kedua orang terdekat, suami, istri, atau yang bisa melaporkan, kan begitu. Pengacara Hotman Paris turut bersuara berada di barisan kontra, mempertanyakan pasal kohabitasi dan zina. Menurut Hotman Paris, KUHP tidak memiliki nalar hukum. Seseorang terdakwa, benar-benar gue nggak ngerti ini undang-undang ini, ya, gue nggak ngerti. Masa anak si duda atau anak si janda bisa melaporkan ke polisi karena bapaknya yang sudah bujak, yang sudah duda, kumpul kebo dengan wanita itu pun single. Anak si janda bisa melaporkan ibunya yang janda ke polisi karena si janda kumpul kebo dengan laki-laki yang laki-lakinya juga single. Janda single, tidak terikat perkawinan, pasangan kumpul kebo juga single, tapi anak si janda bisa melaporkan ke polisi. Aduh, gimana loh? Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas justru menganggap adanya pasal baru ini membuat Indonesia lebih terjaga marwah dan martabatnya. Kalau begitu, kesimpulan kalau ada orang menentang pasal ini, maka orang itu adalah anti Pancasila. Ya, dan kalau dia anti Pancasila berarti dia tidak merupakan warga negara yang baik. Ya, kenapa? Karena Pancasila itu sila pertamanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, kan? Sementara itu, sejumlah turis asing dilaporkan membatalkan kunjungan ke beberapa wilayah di Indonesia setelah KUHP disahkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi korban gempa Cianjur di pos dapur lapangan Kopassus. Kedatangan Prabowo disambut sukacita oleh anak-anak dan para lansia yang hidup di tenda pengungsian. Prabowo Subianto mendatangi lokasi pengungsian masyarakat terdampak gempa bumi di Cianjur. Menteri Pertahanan ini sempat menghibur anak-anak yang masih harus tinggal di tenda pengungsian. Prabowo juga memberikan semangat bagi para lansia supaya tetap tabah dalam menghadapi bencana yang telah merenggut lebih dari 300 jiwa tersebut. Prabowo juga menyerahkan bantuan 20 sepeda motor trail untuk mendukung tugas Babinsa Kodim 0608 Cianjur untuk membantu korban gempa serta mempermudah Babinsa mengunjungi wilayah di Cianjur. Kita semua bersama Pak Bupati dan rakyatnya, ya, kita akan berbuat yang terbaik yang bisa kita buat. Kita harus, kalau satu susah semuanya harus ikut merasakan, dan semua kita gotong royong, kita semua saling membantu. Dalam kunjungannya ini Prabowo juga memberikan bantuan sembako kepada warga untuk meringankan beban mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang suami di Lumajang, Jawa Timur tega membunuh istrinya meski korban tengah hamil 5 bulan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.